Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Siva Amelia dengan NPM 2115061020. Pada video kali ini, saya akan membahas tugas review jurnal dari tugas akhir praktikum rekayasa perangkat lunak. Adapun kita di sini akan membahas jurnal, yaitu mengenai penerapan waterfall model pada perancangan sistem pelayanan dan informasi dengan pendekatan OOAD menggunakan UML. Adapun pendahuluan dari jurnal ini yaitu saat ini Indonesia berusaha meningkatkan kualitas sebagai sebuah bangsa, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kekuatan ekonomi. Tak mau ketinggalan, sektor pemerintahan juga ikut berinovasi. Pemerintah ini sedang mengimplementasikan sistem e-government di Indonesia. E-government berasal dari bahasa Inggris, yakni electronic government. Istilah e-government bisa disebut juga sistem pemerintahan online atau e-job. Digital government atau pemerintah transformasi, e-government merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam mengembangkan penyelenggaraan pelayanan pemerintah yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, terus selanjutnya, selain melalui sistem e-government, masyarakat juga bisa ikut mengendalikan sistem pemerintahan. Dalam penerapan model waterfall, sangat mudah dipahami dan digunakan terutama dalam proses pembuatan sistem informasi. Metode OOAD menggunakan standar pemodelan sistem berorientasi objek, di mana akan berupa Unified Modeling Language atau UML. UML sendiri merupakan notasi untuk pemodelan desain berorientasi objek. Diagram-diagram UML, yakni diantaranya yaitu ada use case diagram, class diagram, activity diagram, object diagram, base case diagram, dan sequence diagram. Nah, jadi di sini kita menggunakan penerapan waterfall model pada perancangan sistem pelayanan dan informasi dengan pendekatan OOAD menggunakan UML. Adapun literatur review yang digunakan pada jurnal ini ialah metode Software Development Life Cycle atau SDLC atau siklus hidup pengembangan sistem, yang merupakan metode pengembangan sistem tradisional yang digunakan sebagian besar organisasi saat ini. LDLC juga merupakan kerangka kerja atau framework yang terstruktur yang berisi proses-proses sekuensial di mana sistem informasi dikembangkan. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan model waterfall. Definisi model waterfall atau air terjun merupakan model pengembangan sistem yang dilakukan secara sistematis atau secara berurutan. Model ini merupakan model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun sebuah software. Metode ini juga sering disebut sebagai classic life cycle. Terdapat banyak sekali model penelitian pengembangan perangkat lunak seperti prototyping, rapid application development, namun metode ini sangat banyak digunakan dalam penelitian ilmu komputer, sistem informasi, teknik informatika, dan lain sebagainya. Adapun komunikasi kelompok tani, admin kelompok, admin bidang, admin wali kota, dan pembeli. Yang kedua, perencanaan melakukan penjadwalan penelitian pada DKP3 Kota Metro dimulai dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka, sehingga akan dibangun sebuah sistem pelayanan informasi. Kemudian yang ketiga, pemodelan pada penelitian ini, analisis perancangan akan dimodelkan dengan pendekatan object-oriented. Selanjutnya, adapun metode dari OOAD sendiri, yaitu pendekatan berorientasi objek merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek dan dibandingkan dengan logika pemrograman terstruktur. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, mengirim pesan ke objek lainnya. Pada postingan ini merupakan bagian kedua dari overview penelitian tugas akhir, yang akan membahas mengenai pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan sistem perancangan proses pemesinan berbasis sistem pakar
Untuk part rotasional, yaitu pengembangan berorientasi objek. Adapun hasil dan pembahasan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu yang pertama menggunakan use case diagram sistem. Adapun use case-nya di sini dapat dilihat. Sistem Pusat Pelayanan dan Informasi Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro. Di sini merupakan gambar dari use case diagramnya. Ya, use case diagram sistem pusat layanan dan informasi pada DKP 3 Kota Metro terdiri dari 5 user, yaitu kelompok tani, admin kelompok, admin bidang, admin wali kota, dan pembeli. Kelompok tani adalah kelompok tani yang dapat mengubah data serta mengirim proposal dan laporan ke pihak admin bidang. Bagian admin kelompok adalah melihat data produk dan menambahkan stok produk pada marketplace. Bagian admin bidang merupakan orang yang dapat mengelola sistem seperti kelola data, kelompok tani, kelola layanan, dan informasi dan mengirim proposal ke pihak wali kota. Admin wali kota merupakan orang yang dapat mengolah sistem seperti meng-ACC atau tidak meng-ACC pada pengajuan proposal dari bidang pertanian. Sedangkan pembeli merupakan orang yang dapat melakukan order barang, transaksi, dan memberikan keluhan ataupun saran. Adapun activity diagram dalam penelitian ini yaitu activity diagram akan menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alur berawal, aktivitas yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Nah, di sini merupakan gambar dari activity diagramnya. Pembeli akan membuka software browsernya, kemudian akan membuka link website dinas, dan sistem akan menampilkan halaman utama dari browser. Selanjutnya, tampilan halaman utama akan ditampilkan kepada pembeli. Kemudian pembeli akan mengklik login dan sistem akan membawa pada menampilkan halaman login. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman login kepada user. User akan memasukkan username, password, lalu klik login. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman utama pembeli, dan pembeli akan ditampilkan halaman utamanya. Selanjutnya, pembeli akan mengklik marketplace. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman dari marketplace-nya, dan seterusnya. Selanjutnya, yang ketiga itu ada sequence diagram, di mana sequence diagram pada penelitian ini akan menjelaskan secara detail urutan proses yang dilakukan dalam sistem untuk mencapai tujuan dari use case, interaksi yang terjadi antar objek, operasi apa saja yang terlibat, urutan antar operasi, dan informasi yang diperlukan oleh masing-masing operasi. Adapun di sini yang pertama ada aktornya pembeli, kemudian di sini ada objeknya pembeli, browser, login, halaman marketplace, halaman daftar produk, halaman pesan produk, dan halaman riwayat pembelian. Selanjutnya yang keempat terdapat kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sebuah sistem. Adapun kelas diagramnya di sini ini user, kemudian bidang, visi misi, produk, laporan, pemesanan, dan proposal. Selanjutnya terdapat rancangan interface, di mana desain interface adalah perancangan bentuk input dan output data yang akan dimasukkan agar dapat mengoperasikan sistem. Rancangan input dan output yang diusulkan sebagai berikut. Ini merupakan tampilan mockup dari browser dari interface yang akan dibentuk. Ini merupakan tampilan dari laman registrasinya, dan ini merupakan rancangan interface dari loginnya. Selanjutnya, di sini merupakan rancangan interface dari pemesanannya. Nah, kemudian di sini terdapat implementasi. Setelah melalui proses rancangan interface, maka berikutnya akan dijelaskan hasil dari rancangan program dan contoh hasil keluaran. Pengkodean yang telah disiapkan di input sesuai dengan rancangan interface yang ada di dalam rancangan menu website Sistem Pusat Layanan dan Informasi. Berikut tampilan layar website Sistem Pusat Layanan dan Informasi. Sini dapat lihat gambarnya. Login user.
Kemudian di sini merupakan implementasi dari pemesanannya. Selanjutnya dapat disimpulkan berdasarkan hasil pembahasan teori pada sistem pelayanan dan informasi pada bidang pertanian DKP 3 Kota Metro dapat disimpulkan sebagai berikut. Kelemahan pada sistem sebelumnya dalam memproses pengajuan proposal dan pengiriman laporan kelompok tani masih harus mengirim dalam bentuk hard copy atau cetak. Pada sistem pelayanan dan informasi yang dibangun memberikan pelayanan kepada pembeli, kelompok tani, admin bidang, dan wali kota, sehingga pengiriman proposal dan laporan bantuan dapat dilakukan secara online, serta hasil pertanian dapat dikembangkan melalui marketplace, sedangkan admin bidang langsung mengecek proposal dan laporan bantuan dari kelompok tani dan wali kota hanya memvalidasi ACC atau tidaknya proposal bantuan. Sekian merupakan review jurnal dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.